Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online edisi tanggal 11 Desember tahun 2024. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh menghadap ke hadirat-Mu yang Maha Kudus pada saat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami bisa mengerti serta memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu pagi ini juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 59 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Judul perikop kita adalah minta pertolongan melawan musuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Isi bacaan kita hari ini merupakan ungkapan situasi yang berbahaya. Ayat 7 sampai yang ke-8. Seperti anjing-anjing pemakan bangkai, demikianlah musuh-musuh Daud memanfaatkan kegulitaan dengan pemikiran terdalam bahwa mereka terlindungi dari segala pengawasan baik insani maupun ilahi. Sedangkan di dalam ayat yang ke-9 sampai 10 berkata bahwa berlawanan dengan keyakinan mereka yang mencari mangsa itu. Daud sudah lebih dahulu diselamatkan. Ayat ini secara menyolok membedakan ketidakberdayaan lawan-lawannya berhadapan dengan Allah. Bandingkan dengan Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat dan Mazmur 37 ayat yang ke-13. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Itu pasal 2 ayat yang keempat. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 13 dikatakan, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Dengan kekuatannya di dalam Allah yang memberikan kepadanya kekuatan pribadi beserta perlindungan yang meliputi dia di dalam kota maupun benteng. Ayat yang ke-11 kita mau baca lagi. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Adalah sangat penting bahwa kepercayaan terhadap kekuatan yang dilimpahkan oleh Allah. Di sini berkaitan sepenuhnya dengan watak Allah yang dikenalnya secara pribadi yang menjumpai Daud di dalam kebutuhannya dengan kasih setianya. Ayat 12 sampai 14 ialah permohonan bagi pengadilan. Permohonan Daud kepada Allah bagi hukuman atas orang-orang yang mau membunuhnya. Kini diperlihatkan sebagai sifat yang bebas dari rasa dendam. Keprihatinannya adalah supaya umatnya mengenal ajaran moral. Di dalam ayat 12, ia tidak minta penumpasan total agar umatnya tidak segera
melupakannya. Yang ia minta adalah agar musuh-musuhnya itu dijadikan contoh yang mantap bagaimana Allah menentang orang berdosa dan menghukum mereka. Penulisan kisah ini di dalam Alkitab adalah jawaban Allah atas permintaan tersebut. Ayat 13. Sekali lagi Mazmur mengemukakan bobot dosa mulut yang sangat serius itu. Dalam pikiran Daud, dosa mulut mereka ini lebih layak disebut daripada usaha licik mereka yang hendak membunuh dia atau Daud. Ayat yang ke-14. Habisilah mereka dalam geram. Habisilah mereka sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub. Habisilah mereka dalam geram. Kalau dalam Mazmur 35 ayat 1 sampai yang ke-28, judulnya adalah doa minta tolong terhadap musuh. Sama dengan Mazmur 59 ayat yang pertama sampai yang ke-18 bacaan kita hari ini. Sama-sama doa Daud kepada Allah. Berperanglah melawan orang-orang yang melawan aku. Sebagai seorang raja, Daud tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kuasanya, tidak mengandalkan tentaranya, tetapi Daud minta pertolongan Allah. Daud tidak sombong. Meski ia punya kekuatan pasukan tentara yang hebat dan besar. Itulah sebabnya Daud hidup berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya, dapat dikatakan mengenai Mazmur ini. Pertama, semuanya adalah doa memohon kelepasan dari ketidakadilan, kejahatan, penindasan, dan keserakahan. Setiap orang percaya berhak berdoa memohon pertolongan Allah. Yang kedua, Mazmur ini memohon kepada Allah untuk menjalankan keadilan dan mengirim hukuman kepada orang fasik yang sesuai dengan kejahatan mereka. Di dalam Mazmur 28 ayat yang keempat dikatakan, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Jadi, sebagai orang percaya tidak perlu membalas sendiri. Cukup doakan agar Allah sendiri yang membalas. Yang ketiga, ketika membaca doa-doa ini, perhatikan bahwa pemazmur tidak membalas dengan membalas dendam sendiri, tetapi menyerahkannya kepada Allah. Bandingkan dengan Ulangan 25 ayat yang pertama, Roma pasal 13 ayat 3 sampai yang keempat, dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Yang keempat, ingatlah bahwa doa ini adalah kata yang diilhamkan Roh Kudus. Bandingkan dengan 2 Timotius ayat 16 sampai 17 dan 2 Petrus 1 ayat 19 sampai yang ke-21.
dan bukan sekedar ungkapan keinginan pemazmur. Yang kelima, sasaran utama dari doa kutukan ini ialah melihat berakhirnya ketidakadilan, kejahatan, dan keserakahan dimusnahkan. Iblis dikalahkan, kebenaran ditegakkan, dan kerajaan Allah diwujudkan. Sasaran ini merupakan perhatian yang menonjol dalam Perjanjian Baru. Kristus sendiri menyatakan bahwa orang percaya boleh berdoa bagi pembenaran orang benar. Dalam doa seorang janda yang berbunyi, "Belalah hakku melawan musuhku," bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ketiga. Dijawab pasti oleh Yesus bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Lukas 18 ayat yang ke-7 dan Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Yang keenam, orang percaya harus memelihara keseimbangan antara dua prinsip Alkitabiah, yakni keinginan untuk melihat semua orang mencapai pengenalan akan keselamatan dari Yesus Kristus. Kita bisa lihat dari surat 2 Petrus yang ketiga ayat yang ke-9. Yang berikutnya adalah keinginan untuk melihat kejahatan dimusnahkan dan kerajaan Allah menang. Orang percaya yang setia harus berdoa, "Datanglah Tuhan Yesus." Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-20. Sebagai pencerahan terakhir yang menentukan dari Allah atas kejahatan di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus." Tentu saja kita mengharapkan memiliki iman yang kuat di dalam segala hal. Secara pribadi, kita juga berharap memiliki roh yang kuat, jiwa dan tubuh yang sehat. Kuat menunjuk kepada kondisi yang tidak mudah goyah atau roboh ketika menghadapi tantangan ataupun ujian. Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya siap dan kuat dalam menghadapi penderitaan sebagai konsekuensi panggilannya sebagai hamba Tuhan. Apakah yang dimaksud kuat oleh kasih karunia? Kekuatan yang bersumber dari kuasa Roh Kudus, oleh kehebatan dan keperkasaan manusia. Zakaria pasal 6 Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh, firman Tuhan semesta alam." Yang kedua, kekuatan yang bersumber
dari kuasa Tuhan yang hanya kita peroleh jika kita ada di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dengan cara memberikan kita kesanggupan menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kekuatan kita ada di dalam Tuhan, maka kita tidak akan menyerah di dalam kelemahan kita. Intinya, tetap ada di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan pasti datang pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami, iman kami lebih berserah kepadamu. Dan setiap ada permasalahan, kami hanya mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.